Soal seperti ini akan kita arahkan menjadi bentuk pecahan biasa A per B. 0,4 ini 1 desimal di belakang koma, kita tahu semuanya adalah per 10. Kalau 2 desimal per 100. Kalau 3 desimal per 1000. Tinggal lihat aja berapa banyak angka 0. Kalau per 10 itu kan nolnya 1. Oh berarti dari 1 di belakang koma tadi. Jadi 0,4 kita bentuk menjadi 4 per 10. Dikurang 1/5. Tapi 1/5 ini juga kita bentuk menjadi per 10 sehingga penyebutnya sama gitu ya. Maka 1 dikali 2 di pembilang, 5 dikali 2 di penyebut. Maka kita peroleh 4 per 10 dikurang 2 per 10. Nah sekarang penyebutnya udah sama. Penyebut sudah sama ini maka pembilangnya tinggal dikurangi. 4 dikurang 2. Itu sebagai pembilang 2 per 10. Per 10 berarti 1 desimal di belakang koma, tinggal kita buat 0,2. Oke. Nah, jadi metode itu akan kita bawa untuk setiap kita melihat desimal ya. Seperti ini, 0,4 kali 0,8 tambah 0,5 kali 0,7. Kalau kita mengerjakan itu dalam koma-koma, oh berarti udah mirip-mirip kalkulator kita gitu. Di kalkulator itu desimal koma-koma itu lazim. Tapi di otak kita lebih sering dalam bentuk pecahan biasa. Kalau begitu 0,4 kali 0,8 buat dalam pecahan biasa biar lebih mudah dicerna oleh otak. Jadi kita dapat itu 4 per 10 kali 8 per 10 tambah 5 per 10 kali 7 per 10. Nah kalau ada jumlah dan kurang itu kerjakan setelah kali dan bagi ini gitu ya. Jadi ini adalah hierarkinya. Ini dulu yang pertama baru ini langkah selanjutnya gitu. Nah jadi di sini 4 per 10 kali 8 per 10 berarti kita kerjakan dan kita ingat ya kalau misalnya mengalihkan suatu pecahan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi 4 kali 8 per 10 kali 10. 4 kali 8 32 per 100 tambah 35 per 100. Karena sama-sama per 100 atau penyebut sudah sama, jadi 32 ditambah 35 tentu kita dapat 67. Per 100 ada 2 nolnya. Oh berarti 2 di belakang koma. Kalau begitu kita buatkan itu adalah 0,67. 2 di belakang koma gitu ya. Nah jadi jawaban yang sesuai tentu kita bisa lihat di B. Gampang ya. Ingat ya metodenya agar mudah kita pikirkan. Kalau ada di sana koma-koma atau desimal gitu, maka buat dulu dalam pecahan biasa sehingga otak kita mudah mencernanya. Kita lihat di sini sudah mulai tergabung dengan persen. 90% ditambah 0,02 kali 30 ditambah 0,9. Ada 0,02 robah dalam pecahan biasa. Ada 90% robah dalam pecahan biasa. Ada 0,9 robah dalam pecahan biasa A per B gitu ya. Jadi yang kita dapat adalah 90% 90 per 100 tambah 0,02 berarti itu adalah 2 per 100 baru dikali 30 ditambah 0,9 9 per 10. Nah kita dapat ini dicoret. Itu bacanya jadi 9 per 10 tambah 2 kali 3 2 kali 3 6 ya. 6 per 10 ditambah 9 per 10. Sehingga karena semua per 10 maka bisa kita buatkan dia penyebutnya satu aja, sekali tulis saja 10. 9 ditambah 6 ditambah 9 per 10 itu adalah 24. 9 tambah 6 15 tambah 9 24 gitu ya. Per 10. Oh ya, ada 01 di 10 itu. Oh berarti hanya 1 di belakang koma. Jadi 2,4. Segampang itu, gampang kan?
Kita lanjut, kalau kita sudah paham maka kita lanjut untuk yang berikutnya. Nah, di sini sudah ada tanda titik 2, itu artinya bagi gitu ya. 7 bagi 2 itu bacanya, dibagi dengan 0,5 per 0,5 dibagi 14 per 2. Wah, banyak banget baginya. Terus gimana strategi untuk ini? Membagi dengan A per B itu sama dengan mengali dengan kebalikan dari A per B. Ternyata lebih mudah mengali daripada membagi gitu. 7 bagi 2 per 0,5 dibagi 14 per 2. Apa yang harus kita lakukan? Ini dalam pecahan biasa 7 per 2, 0,5 dalam pecahan biasa 5 per 10. Seperti janji kita tadi, roba dalam pecahan biasa. Dibagi dengan 14 per 2. Nyata kalau 14 per 2 itu kan bisa kita tahu ya, semua kita tahu di sini ya, 7. Nah, tinggal memikirkan yang 2 ini, yaitu 7 per 2 dibagi 5 per 10. Nah, tadi kita sebutkan kalau membagi sama dengan kalikan dengan kebalikannya. Jadi 7 per 2 dibagi 5 per 10 ini sama saja kita buat di sini kali, tapi ini balik. Jadi 10 per 5. Gitu ya. 7 per 2 kali 10 per 5. Dibagi dengan 7. Tadi hierarki sudah kita pahami ya. Kalau ada kali dan bagi dalam satu baris untuk dioperasikan di suatu pekerjaan soal, maka dari depan aja kerjakan ya. Mulai dari depan. Jadi 7 per 2 kali 10 per 5, 10 dibagi 2 kali 5 di bawah, 10 juga. 10 dibagi 10 artinya itu habis atau 1 kita sebut ya. Jadi tinggallah 7 dibagi 7. Itu sebenarnya berapa? 1. Hanya saja di dalam soal yang ada adalah 1,00. Ya boleh 2 di belakang koma. Semudah itu. Gampang ya? Oke, jika sudah disimak kita akan melanjutkan pada nomor berikutnya. Masih di mengali dengan B per A jika terjadi soal membagi dengan A per B. Gimana kalau ada soal seperti ini? 0,012 dibagi 3. Itu juga sudah kita lihat dari soal yang muncul-muncul gitu ya. Maka kita coba ini gimana agar cepat mengerjakan ini. Pertama tadi itu ada desimal, roba dalam pecahan biasa. Itu ada bagi 3. Apa artinya yang barusan ini? Membagi dengan A per B itu sama saja dengan mengali dengan B per A. Otak kita lebih mudah memikirkan kata kali gitu ya. Jadi 0,012 dibagi 3 itu adalah 0,012 ada 1, 2, 3. 3 di belakang koma. Berarti 12 per 1000. Dibagi dengan 3. 3 itu sesungguhnya 3 per 1 dalam pecahan. Ya. Nah, jadi dibagi ini kita tukarlah menjadi kali. Tapi jangan lupa membalik 3 per 1 menjadi sepertiga. Berarti kita dapat 12 per 1000 kali sepertiga. Ada 12 di pembilang, ada 3 di penyebut yang bisa kita bagi gitu ya. Berapa ya 12 per 3 itu 4 ya. Berarti ini adalah 4 per 1000. 4 per 1000. Berarti ada 3 di belakang koma kalau kita buat dalam desimal kembali. Jadi 0,004. Segampang itu. Oke, ini adalah bagian dari soal yang sama, membagi dengan A per B, dilakukan dengan jadi mengali dengan B per A. Tapi ini kita buat dalam notasi, mungkin akan lebih mudah kita lihat. Kata dibagi itu kita buat dalam notasi. Apa itu titik 2 itu? Dibagi. Gitu ya. Tapi karena ada titik 2 ini kita lihat, oh berarti boleh ditukar jadi kali, tapi jangan lupa yang kanan ini dibalik jadi 100 per 4. 20 per 50 tadi nolnya boleh kita hilangkan ya, jadi 2 per 5.
Kemudian 100/4, ya tentu saja kita tahu 100/4 itu 25 ya, 25. Nah, jadi ini tinggal 2/5 kali 25. 25 juga dengan 5 penyebut ini, 25/5 itu 5. Jadi ini 2 kali 5 sebenarnya ya, 10. Nah, jadi kalau ada kata dibagi dalam kalimat, dia lebih enak memang kalau dituliskan dalam notasi matematik, bagi tukar menjadi kali dengan membalik pecahan yang ada di kanan. Begitu.